Film dibuka di Yutapren, planetnya para predator. Predator sendiri merupakan spesies asing yang suka membunuh makhluk lain seperti manusia dan yang lain sebagai ajang olahraga maupun kehormatan. Terlihat dua saudara predator yang bernama Dek dan Wei sedang berduel di dalam sebuah goa. Namun kemampuan Dek belum sehebat kakaknya yaitu Wei, sehingga membuat Wei dengan mudah menjatuhkan Dek ke jurang sampai ia kehilangan helmnya. Setelah itu Dek dan Wei pergi ke pesawatnya, di mana Dek mengaku kalau ia ingin sekali membuktikan kepada predator lain kalau ia sekuat kakaknya dan juga ayahnya. Wei kemudian menunjukkan ke Dek kalau ada sebuah planet mati yang dinamai Gena, di mana ada makhluk yang tak terkalahkan yaitu Clays. Bahkan ayah mereka saja kewalahan untuk melawannya. Maka dari itu Dek berniat untuk mengalahkan Clays dan menjadikannya sebagai trofi, sehingga para klan percaya kalau Dek sekuat Wei dan juga ayahnya. Bersamaan dengan itu, sang ayah yang merupakan pemimpin bernama Jor baru saja pulang dari perburuannya. Meskipun Dek menyambut ayahnya dengan rasa hormat, namun Jor terlihat tidak suka karena Dek dianggap paling lemah di antara para klannya. Selain itu, ukuran tubuh Dek yang juga paling kecil di antara yang lain serta tidak mendapatkan cukup banyak buruan. Tapi di situ Wei berusaha membela adiknya dan mengatakan kalau Dek akan pergi ke planet Gena untuk mengalahkan Clays. Namun Jor tidak percaya kalau Dek akan membawa Clays sebagai trofinya. Jadi Jor pun menyuruh Wei agar membunuh Dek saja. Jor kemudian mengeluarkan senjatanya untuk mengikat Dek, dengan begitu Wei bisa memenggalnya. Wei pun bersiap dengan pedangnya dan hendak mengayunkan ke tubuh Dek, namun alih-alih memenggal kepala adiknya, Wei malah melepaskan adiknya dan mengaktifkan alatnya sehingga menarik Dek ke dalam pesawat. Sedangkan Wei sebisa mungkin melawan Jor, namun kemampuan bertarung Jor sudah tidak diragukan lagi. Jor lalu memotong tangan Wei sehingga membuat Wei kehilangan banyak darah, tapi tidak cukup di situ saja. Jor juga menikam Wei dari belakang. Wei pun mengaktifkan pesawatnya dan mengirim Dek ke planet Gena sebelum akhirnya Jor membunuh Wei. Singkat cerita, Dek kemudian melakukan pendaratan darurat di planet Gena. Ia lalu meluncurkan potnya, tetapi setelah itulah makhluk bersayap pemakan daging yang disebut Clays muncul dan menabrak Dek hingga membuatnya jatuh di hutan. Setelah dirinya menginjakan kaki di Gena, Dek pun mulai menyiapkan senjatanya untuk memburu Clays. Tapi tiba-tiba terdengar suara dari balik semak-semak yang ternyata adalah tanaman rambat hidup dan mencoba untuk menangkap Dek. Meskipun Dek sudah melawannya menggunakan alat-alatnya, namun tanaman itu muncul lebih banyak hingga membuat Dek kewalahan. Sampai akhirnya Dek menggunakan pedangnya dengan cukup baik untuk memotong tumbuh-tumbuhan monster tersebut. Dek lalu menggunakan salah satu tanaman itu untuk naik ke bebatuan paling tinggi dan pergi dari hutan tersebut. Dek kemudian lanjut ke tepi sungai untuk membersihkan lukanya, dan disitulah ia menemukan ulat kecil yang bisa meledak saat merasa terancam. Tak lama berselang, Dek melanjutkan perjalanannya dan tiba di tempat yang penuh dengan tumbuhan yang jika tersentuh akan meledak dan bisa membuat kita lumpuh. Bersamaan dengan itu, Dek melihat humanoid bahan sintetis ciptaan Weyland Corporation yang dinamai Tia. Tia kemudian menyesuaikan bahasanya dengan bahasa Yuja agar Dek paham, dan di saat itulah Clays terlihat terbang di atas Dek sambil menunggu Dek lumpuh oleh tanaman di sekitarnya. Dan alhasil Tia pun menawarkan untuk menolongnya, tapi Dek harus melemparkan senjatanya karena dia kini terjebak di pepohonan. Awalnya Dek berpikir kalau ia tak membutuhkan pertolongan Tia, tapi saat Clays mulai menjatuhkan bebatuan agar tanaman itu meledak dan mengenai Dek, Dek akhirnya melemparkan senjatanya ke Tia. Dan seketika Tia pun langsung melepaskan dirinya dan melompat ke Clays untuk membunuhnya sebelum makhluk itu menyerang Dek.
Beberapa saat kemudian, Deck terbangun dari pingsannya dan Tia juga sudah mengobati Deck dari kelumpuhannya menggunakan obat penawar buatannya. Tia lalu meminta tolong ke Deck untuk mengangkatnya karena ia kini tidak memiliki kaki setelah pertempurannya dengan Clash. Jadi ternyata Tia ini merupakan robot yang dikirim perusahaan Nulan untuk melakukan penelitian di planet tersebut. Karena jika mereka menjadi manusia, sudah pasti tidak bisa bertahan hidup di planet mengerikan ini. Tia juga menjelaskan kalau sebelumnya sudah banyak para Yuja yang menginjakan kaki di planet ini, tapi mereka semua tidak selamat. Maka dari itu, Tia yang tahu keberadaan Clash pun mengajak Deck untuk bekerja sama, di mana Tia akan membantu Deck menunjukkan jalan menuju sarang Clash. Jika sesampainya di sana, Deck harus mengalahkan Clash dan dengan begitu dia bisa mengambil kakinya kembali. Awalnya Deck menolak karena seorang Yuja tidak membutuhkan bantuan orang lain untuk memenangkan trofinya. Namun Tia meyakinkan kalau dia bisa berguna dan bisa menjadikan alat untuk mendapatkan Clash karena alat navigasi Deck sudah rusak, dan alhasil Deck pun sepakat untuk membuat Tia bersamanya sebagai alat karena Tia lebih mengenal planet ini. Deck kemudian membawa Tia sambil berjalan menyusuri planet tersebut. Selama perjalanan, Tia terus mengajak Deck mengobrol. Namun Deck terlihat sangat cuek dan tidak menjawab satupun pertanyaannya. Lalu saat keduanya melewati sungai, mereka mendapat serangan terus-terusan dari lintah yang menempel di bebatuan, dan alhasil dia pun melemparkan beberapa lalat yang ia tangkap untuk menarik perhatian mereka. Dengan begitu Deck dan Tia bisa melewati sungainya. Tia lalu mengungkapkan kalau dia sudah mempelajari organisme makhluk hidup di planet ini, jadi dia tahu bagaimana mengatasi makhluk-makhluk buas di planet tersebut. Setelah berjalan cukup lama, Deck membuat tali menggunakan ranting-ranting pohon untuk mengikat Tia di belakangnya. Sure. It's so beautiful. Singkat cerita, saat malam tiba, keduanya beristirahat di dalam goa, di mana Tia menceritakan ia serta timnya dikirim ke planet ini 2 tahun yang lalu dan membangun sebuah pangkalan. Namun mereka diserang oleh Clash sehingga ia terpisah dengan timnya. Meski begitu, dia berharap kalau rekan timnya yaitu Tessa masih selamat dan akan datang untuk menyelamatkannya. Tia dan Tessa diciptakan dengan wujud yang sama. Untuk bekerja sama, dia ditugaskan bekerja di laboratorium sedangkan Tessa di lapangan. Entirely of sense. Sementara itu di tempat lain, Tessa memang masih selamat meski ada beberapa kerusakan. Tessa lalu dibawa ke lab untuk diperbaiki dan dihidupkan kembali. Mereka juga melihat memori Tessa selama di planet Gena saat melawan Clash, dan karena misinya belum selesai, jadi Tessa ditugaskan untuk mendapatkan spesimen XX0522. Tessa juga diperingatkan oleh adanya ancaman baru di Gena, yaitu berupa Yoja. Kita kembali lagi ke Deck yang lapar. Jadi ia berniat untuk membunuh bison, tapi untuk mencapai bison itu Deck harus melewati rumput tajam yang tentunya bisa melukai kulit Deck. Di waktu yang sama, makhluk kecil sejenis monyet dengan kulit tebal muncul dan memamerkan keahliannya mengejar bison itu sambil melewati rumput tajam tanpa terluka. Melihat hal itu, Deck pun tidak mau kalah. Ia lalu mengejar bison itu dengan melompat dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Namun dalam kejar-kejaran itu, makhluk monyet itu sepertinya tidak ramah dan mulai saling serang dengan Deck. Bersamaan dengan itu, salah satu bison muncul dari kejauhan dan hampir menubruk mereka. Jadi Deck pun melemparkan pedangnya dan kemudian membelah bison itu menjadi dua. Melihat kejadian ini, monyet kecil itu pun terkesan dengan aksi Deck. Tak lama berselang, Deck dan Tia lalu ditangkap oleh serangga Luna berukuran besar yang siap melahap keduanya. Tapi untungnya makhluk kecil itu segera melompat ke mulut serangga tersebut, sehingga saat serangga Luna akan menggigit tubuh si monyet itu, giginya langsung krompol karena kulit si monyet itu sangat keras. Dengan begitu, serangga pun melepehkan Deck serta Tia dan mereka pun segera kabur dari serangga tersebut. Namun serangga Luna masih mengejar mereka, jadi si monyet memancingnya agar menjauh, sedangkan Deck merobohkan pohon besar untuk dijadikan sebagai pijakan. Kemudian ia mendarat di atas serangga Luna. Setelah itu ia lanjut menggunakan pedangnya untuk menikam serangga Luna hingga tidak berdaya. Di sisi lain, Tessa dan timnya tiba di Gena dan menemukan puing-puing pot milik Deck. Disitulah Tessa dan yang lainnya juga diserang oleh tanaman merambat hidup, tapi mereka langsung gercep menggunakan senjatanya untuk membakar tanaman-tanaman tersebut. Di samping itu terlihat kalau monyet kecil terus mengikuti Deck dan Tia, jadi Tia membiarkannya untuk bergabung dengan mereka dan memberikan nama sebagai Beck.
Beck juga meludahi Deck sebagai tanda kalau Deck ini sebagian dari klannya. Mereka lalu mulai curhat di mana Deck mengungkapkan kalau ia sedang berduka karena saudaranya yaitu Wei yang dibunuh oleh ayahnya. Maka dari itu Deck berusaha memburu Clash untuk membuktikan kalau ia tidak lemah, sedangkan Tia ikut dengan Deck agar menemukan kakinya dan berusaha untuk mencari keberadaan Tessa. Sementara itu Tessa menemukan pesawat Deck dan masuk ke dalamnya, di mana ia menemukan beberapa senjata milik Deck. Di pagi harinya Deck bersiap untuk pergi, namun Tia menolak untuk pergi sebelum Beck bangun. Meski begitu Deck tidak peduli dan melanjutkan perjalanannya sambil membawa Tia. Setelah berjalan cukup jauh, keduanya lalu berhenti di dekat air terjun di mana Deck menemukan gigi Clash. Deck pun yakin kalau air terjun itu adalah tempat Clash minum, akan tetapi Tia terlihat murung karena mereka meninggalkan Beck begitu saja. Sampai akhirnya Tia menanyakan alasan ayah Deck membunuh Wei. Jadi Deck pun mengatakan kalau Wei dibunuh karena membela dirinya yang selalu dianggap lemah oleh para Yuja dan yang lainnya. Cerita itu mengingatkan Tia dengan serigala yang mana alfa dari serigala itu lebih memilih untuk melindungi kawanannya daripada membunuh atau memburu. Tak lama kemudian mereka melanjutkan perjalanannya dan sampai di sarang Clash, tempat mereka melihat ratusan mayat. Di situ mereka juga menemukan kaki Tia, jadi ia pun langsung melakukan proses penyambungan kembali. Hal ini pun membuat Deck semangat untuk berburu Clash, namun Tia merusak mood Deck dengan mengungkapkan kalau ia sudah mengontak Tessa dan sebentar lagi Tessa beserta timnya akan segera tiba. Maka dari itu Tia meminta Deck agar cepat-cepat pergi dari tempat itu karena misi perusahaan Weyland ini adalah menangkap makhluk XX0522 atau Clash. Mengetahui hal itu Deck pun marah besar karena ternyata Tia juga menginginkan mangsanya. Deck lalu menemukan bensin dan mulai membakar pangkalan yang akhirnya memicu suara ledakan yang menarik perhatian Clash. Melihat Clash di depannya, Deck pun bersiap untuk pertarungan monster mengerikan itu. Pertarungan sengit hanya terjadi antara Deck dan Clash. Di awal pertarungan, Clash yang amat kuat mampu melempar Deck dengan sangat mudah. Deck pun menggunakan pedangnya untuk melukai perut bagian bawah Clash. Mengetahui kalau Deck sedang kewalahan, ia pun menunda pemasangan kakinya dan bergabung dalam pertempuran untuk menembaki Clash, sehingga memberi Deck waktu agar menyangkutkan rantai ke tubuh Clash. Setelah Clash tak bisa bergerak bebas, Deck yang melompat dari belakang dan memenggal kepala Clash menggunakan pedangnya. Namun itu bukan akhir dari kemenangan Deck, karena ternyata dalam waktu singkat Clash mampu bergenerasi dan menyerang Deck kembali. Saat Clash menerkam Deck ke tanah, tiba-tiba Tessa dan timnya datang, di mana Tessa melemparkan senjata yang ditemukan di pesawat Deck yang mampu membekukan Clash maupun Deck. Dengan begitu Tessa pun menangkap keduanya. Tak lama berselang, Deck kemudian terbangun dalam keadaan diikat oleh Tessa, sedangkan Tia berada di bawah kendali Tessa. Tessa lalu mulai memindai pikiran Deck untuk mencari alasan kedatangan Deck ke planet Dena, namun ia tidak menemukan apapun. Karena Deck terus memberontak, Tessa pun menyuntikkan suatu zat ke tubuh Deck. Tak hanya itu saja, Tessa juga menggunakan alat untuk memasuki otak Deck dan mengambil sampel untuk penelitiannya. Tia yang tidak tega melihat Deck pun membujuk Tessa agar melepaskan Deck dan mengambil senjatanya saja, karena Yuja bukanlah tujuan mereka. Namun Tessa tidak mau berhenti sehingga Tia terpaksa mematikan mesinnya. Tessa lalu memberitahu ke Tia kalau mereka diciptakan dengan emosi agar bisa menjelajah dan mengeksploitasi makhluk-makhluk di planet yang berbeda. Tapi Tia menegaskan kalau Deck berbeda karena ia masih memiliki rasa peduli untuk membantu Tia, layaknya seperti Tessa yang datang kembali untuk menyelamatkan Tia. Namun Tessa mengungkapkan kalau ia datang kembali bukan untuk menyelamatkan Tia, melainkan karena ingin menyelesaikan misi mendapatkan Clash kembali. Seperti halnya para Yuja, Tessa akan juga mengirimkan timnya yang lemah karena akan mempersulit misi mereka, dan yang dimaksud adalah Tia yang sudah banyak kerusakan. Jadi Tessa pun memerintahkan anak buahnya untuk mengunci Tia.
Lalu salah satu anak buahnya masuk. Ia terlihat tertarik dengan senjata milik Deck dan alhasil Deck pun memberitahu kalau itu adalah peta. Dan untuk melihatnya dia harus membukanya lalu melihat ke dalam. Tapi ternyata itu cuma jebakan karena itu adalah alat yang bisa meledak sehingga memungkinkan Tia melepaskan Deck. Tia juga membuka gerbang kendaraan dan menyuruh Deck untuk melarikan diri dengan menjatuhkan dirinya ke dalam air. Sementara itu, Tia dan Tessa kembali ke pangkalan, sedangkan Deck pergi ke pesawatnya untuk mengobati luka-lukanya, namun dia masih marah karena merasa dikhianati. Bersamaan dengan itu, Deck menemukan baju zirah milik Wei yang memiliki simbol serigala dan menginspirasi Deck untuk bangkit kembali. Deck mengumpulkan tanaman maupun makhluk hidup yang ada di Gena untuk dijadikan sebagai senjata baru. Lalu saat ia menelusuri tempat itu lagi, Deck menemukan darah Clash serta anak Clash yang menangisi induknya dan ternyata anak Clash adalah Beck. Selain itu, Deck juga menemukan kaki Tia dan membawanya bersamanya. Di pangkalan Weyland, Tia dikunci di sebuah kotak. Bersamaan dengan itu, Deck lalu tiba dan melemparkan senjata alami yang tadi dikumpulkan untuk mengalahkan baju sintesisnya Weyland. Deck kemudian mengaktifkan kembali kaki mekanis Tia dari jarak jauh untuk mengalihkan perhatian para prajurit sintetis. Deck lalu membunuh para prajurit satu persatu, sementara Beck juga membantu menjatuhkan banyak prajurit. Di samping itu, Tessa berkomunikasi dengan sistemnya yang disebut sebagai Mother. Tessa berbohong kalau Yuja yang ia temui sudah mati sehingga Mother mengklaim bahwa Yuja itu bukan lagi ancaman bagi mereka. Company will be pleased. Di sisi lain, pertempuran Deck dengan prajurit sintetis terus berlanjut. Sementara kaki Tia berhasil menemukan tubuh Tia dan melepaskannya, tapi di waktu yang sama dua prajurit lain muncul sehingga membuat Tia kembali berpura-pura mati. Lalu saat prajurit itu mulai mendekati ke Tia, dia serta kakinya mulai melakukan serangan tidak terduga dan berhasil membunuh dua prajurit tersebut. Good job. Kini Tessa bersiap untuk memulai eksperimennya pada Clash, sedangkan Deck dan Beck menjemput Tia yang tentunya membuat Tia terharu karena Deck masih peduli dengannya. Tia pun mengajak Deck dan Beck agar cepat-cepat pergi dari tempat itu, namun Deck menolak karena Clash yang mereka tangkap adalah ibu dari Beck. Deck lalu menyembunyikan alarm darurat sehingga membuat Tessa dan yang lainnya mulai berkumpul untuk mencari sumber bahaya. Dengan begitu, Tia dan Beck bisa melepaskan Clash. Dengan menggunakan senjata-senjata alaminya, Deck mampu membuat mundur para prajurit sintetis, sedangkan Tessa muncul menggunakan kendaraan berat dan melakukan serangan berturut kepada Deck. Kini Tia hanya punya waktu 20 menit sebelum mereka menggunakan Clash untuk eksperimennya. Tia pun mencoba menggunakan matanya untuk mengakses ke sistem kendali tetapi tetap gagal. Sampai akhirnya muncullah salah satu prajurit sintetis, namun Tia harus melumpuhkannya dan mengambil mata si prajurit untuk mengakses sistem dan melepaskan Clash. We need his eyes. Kita kembali lagi ke Deck yang bersembunyi dan mencoba menyusun strategi. Lalu saat Tessa mencarinya, Deck langsung menyergapnya dari atas sambil bergelantungan pada kendaraan Tessa. Sampai akhirnya Clash berhasil melepaskan dirinya dan kemudian menyerang Tessa. Sedangkan Deck segera turun dan merusak kabel-kabel kendaraan. Tessa pun berusaha melakukan perlawanan dengan melemparkan bom beku kepada Clash, tetapi Deck melindungi Clash. Clash pun menjadi marah dan kemudian menghancurkan kendaraan tersebut. Setelah itu ia pun langsung memakan Tessa. Kini Clash akhirnya berkumpul kembali dengan Beck. Clash selalu mendekati Deck seolah-olah ingin menyampaikan terima kasihnya karena sudah menyelamatkan Beck. Akan tetapi tiba-tiba Clash bergerak dengan aneh dan perlahan-lahan membeku sebelum akhirnya meledak. Ternyata ia terkena bom beku yang ada pada Tessa.
Beck yang melihat ini pun hancur menyaksikan ibunya meninggal. Lalu Tessa mengarahkan lasernya ke arah Tia dan berniat untuk membunuhnya. Tiba-tiba Deck menyerang Tessa terlebih dahulu dari belakang dan membunuh Tessa. Sedangkan Beck membalaskan dendam ibunya dengan mengambil kepala Tessa. Setelah kejadian itu, Deck langsung memeluk Beck dan mereka kembali ke Yojapren. Singkat cerita, sesampainya di Yojapren, Deck menghadapi ayahnya dan mengungkapkan kalau ia sudah menyelesaikan perburuannya dan sekarang ia ingin mengambil jubah ayahnya sambil menyerahkan trofi buruannya, yaitu tengkorak milik Tessa. Melihat trofi anaknya yang begitu kecil, Jor pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh Deck sekarang. Tapi tentu saja Deck tidak tinggal diam. Ia melakukan serangan balik dan berhasil membantai mereka dalam waktu yang singkat. Kini pertempuran antara anak dan ayah pun dimulai, di mana di awal duel Jor berhasil melemparkan Deck cukup jauh. Jor juga menggunakan jubah invisible-nya untuk melakukan serangan secara sembunyi-sembunyi. Tetapi Deck yang kini sudah berani dan kuat mental mempunyai ide untuk menyalakan mesin pesawatnya sehingga debu mulai berterbangan dan memperlihatkan keberadaan ayahnya. Hingga akhirnya Deck mengikat tubuh sang ayah dan kemudian membuka helmnya. Jor pun kini mengakui kemampuan Deck dan menyuruhnya untuk menggantikannya memimpin klan Yoja. Namun Deck menolak karena ia sekarang sudah mempunyai klan sendiri, dan di saat itulah Beck yang kini sudah tumbuh besar muncul di belakang Jor lalu memakan kepalanya. Deck kemudian mengambil jubah milik sang ayah dan kini menandakan kalau dirinya adalah Yuja sejati. Finally earned that cloak. Di akhir film memperlihatkan mendaratnya sebuah pesawat luar angkasa yang ternyata milik ibu Deck, di mana Deck, Tia dan Beck akan melawan emaknya Deck dan film pun berakhir.